ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, apa isi kalimat? Nah, sebelum masuk ke dalam bahasa Inggris, kita belajar dulu apa sih kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini pengertian yang paling simpel. Kalimat itu susunan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dalam bahasa Inggris, minimal ada subjek dan verb. Itu sudah bisa dinamakan kalimat. Selanjutnya, contoh dalam kalimat itu. Apa sih yang disebut kalimat? Apakah ketika saya menulis kata saya, apakah itu sudah bisa menjadi kalimat? Tentu belum. Itu hanya kata yang menunjukkan kata ganti nama orang atau diri saya. Nah, contoh yang pertama ini, saya berjalan. Apakah ini sudah menjadi kalimat? Betul. Ini adalah termasuk contoh kalimat. Sesuai dengan pengertian yang tadi, hanya minimal ada subjek dan predikat. Sudah disebut kalimat. Apalagi yang kedua, saya mengendarai sepeda. Ini dalam bahasa Indonesia, saya termasuk subjek. Mengendarai adalah predikat. Sepeda itu objek. Kalau misalnya kalian mengingat dalam bahasa Jawa, itu ada yang namanya jejer, pasesa, dan lesa. Sama, JWL. Kalau dalam bahasa Indonesia, SPO. Nanti ada lagi. Oke, saya hapus. Selanjutnya, kamu meminjam buku di perpustakaan setiap hari. Ini juga tentu kalimat. Karena sudah ada subjek, ada predikat, ditambahi ada objek, di sini ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Lebih lengkap. Oke. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, semoga kalian paham. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu kalimat. Contohnya dalam bahasa Inggris. Saya artikan yang tadi, saya berjalan. I walk. I di sini sebagai subjek, orang yang melakukan. Walk, berjalan. Ini yang namanya dalam bahasa Indonesia predikat. Kalau dalam kata bahasa Inggris menggunakan verb. I walk ini sudah menjadi kalimat. Second sentence, I ride bicycle. Subject, verb, plus object. Jadi tidak mungkin kalau misalnya I ride, apa yang kamu kendarai? Nah, jawabannya adalah bicycle. You borrow book in the library every day. Kamu ngapain? Borrow, pinjam. Pinjam apa? Book. Jadi ini harus diterangkan lebih jelas. Kalau misalnya saya pinjam, gitu aja. Oke, itu sudah kalimat. Tapi masih membutuhkan objek. Nanti menimbulkan pertanyaan, kamu pinjam apa? Nah, mau pinjam buku. Gimana? In the library. When? Atau kapan? Every day. Kalau kamu tuh pinjam buku di perpustakaan setiap hari. Ini anak rajin. Oke. Terus bagaimana kalau membuat kalimat? Ini kan baru contoh. Nah, sebelum kamu bisa membuat kalimat, how to make sentence, kamu sebaiknya harus tahu apa saja komponen yang bisa membuat atau membentuk kalimat. Sini ada part of speech, bagian-bagian dari kalimat maupun dalam perkataan. Tapi saat ini kita untuk penulisan dulu. Ada yang pertama noun, kata benda. Apapun benda di sekitarmu itu namanya kata benda. Meskipun orang itu juga kata benda. Profesi juga itu kata benda. Yang kedua adalah pronoun, yaitu kata ganti. Contohnya Dewi, Sinta, dan Ani berjalan menuju sekolah.
mereka. Nah, mereka di sini menggantikan 3 anak tadi. Itu namanya kata ganti. Biar tidak menuliskan namanya lagi sebanyak 3 anak, jadi bisa diganti dengan mereka. Selanjutnya adalah verb. Verb ini kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Seperti tadi berjalan, membaca buku, berlari, itu suatu pekerjaan, sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya adjektif, kata sifat. Contohnya cantik, besar, kecil, kurus, itu namanya kata sifat. Dalam bahasa Inggris big, beautiful. Bahkan warna itu juga kata sifat. I have yellow book. Berarti bukunya berwarna kuning. Itu berarti mensifati buku. Selanjutnya adalah adverb. Nah, adverb ini keterangan. Keterangan itu ada beberapa macam. Yang saya sebutkan di sini 2 saja dulu. Ada adverb of time dan ada adverb of place. Adverb of time berarti menunjukkan keterangan waktu. Sedangkan adverb of place menunjukkan tempat. Contoh di sekolah, di rumah, seperti itu. Kalau yang waktu ada setiap hari, pagi, besok, kemarin, itu adverb of time. Preposition, kata depan. Misalnya di, at, misalnya di atas, di bawah, itu termasuk kata depan. Sebelum, sesudah, itu kata depan. Conjunction, kata sambung yang bisa menyambungkan kalimat, contohnya, atau kata dan. Nah, dalam bahasa Inggris and atau yet, atau lagi but, banyak ya. Yang terakhir adalah interjection. Ini kata seru. Misalnya orang kaget, wow, nah itu termasuk interjection. Ada juga yang seperti orang kalau dalam bahasa Surabayanya itu meso, itu termasuk interjection. Meso berkata kotor dengan menekankan intonasinya secara keras. Itu yang disebut interjection. Ini Ustazah beri contoh. Contoh kata benda seperti ini. Children, teacher, tree. Nama kota itu juga kata benda. Termasuk nama negara. Pronoun, Dewi Ayu. Sudah sering kali Ustazah bilang, Dewi Ayu, he, she, it. Cek nama orang. Nah, adjective, beautiful, big, black, handsome, preposition, on, in, and before, itu bisa semua ini bisa kamu gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Nah, kita nanti di kelas 5 ini harus bisa membuat kalimat yang bagus, sehingga selanjutnya nanti kamu juga bisa membuat cerita berparagraf. Karena nanti naik kelas 6 juga seperti itu. Oke. Verb. Ini verb menunjukkan kata kerja dan baca. Sudah diterangkan tadi, ada adverb, ada conjunction, and, or, but, yet, so, dan interjection. Nah, biar nggak panjang-panjang, coba kita membuat kalimat bersama. Dimulai harus ada subjek, tambah verb, tambah objek, tambah keterangan. Keterangan ini boleh waktu, boleh tempat ya. Pak, saya buat mereka, they make fried rice. Mereka membuat nasi goreng. Ini sudah bisa disebut kalimat. Mereka membuat fried rice. Contoh lagi, Dani and Sylvie write a letter in
They room. Pak, yang pertama dulu. They termasuk subjek. Saya tulis di sini. Ini subjeknya. Make adalah verb. Dan advertise adalah objeknya. Sedangkan contoh yang kedua, Danny and Sylvie termasuk subjek. Write adalah verb, kata kerja yang menunjukkan Danny dan Sylvie melakukan pekerjaan. A letter adalah objeknya yang dikenai pekerjaan. Apa sih yang dilakukan? Nyata menulis. Apa yang dia tulis? Surat. Di mana? In their room. Berarti keterangan at atau place. Adverb of place. Nah, ini sudah bisa disebut kalimat. Setelah ini, kamu juga harus bisa membuat kalimat. Harus tahu mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Untuk keterangan itu kamu bebas tambahkan. Intinya ini. Selamat mencoba. Ketika nanti kamu kurang